Untuk apa sholat duha itu? Pasti memurahkan rezeki. Inilah kesalahan kita Bapak Ibu. Banyak kita yang hobi beribadah, dilakukannya sholat duha, tapi dalam hatinya semoga rezeki lapang. Dilakukannya sholat tahajud. Untuk apa tahajud? Supaya hidup tenang, supaya sukses. Sehingga tidak heran kalau ada orang Bapak Ibu, kalau dia pegawai akan ada nanti naik jabatan, itu menjelang dapat tahajud. Anaknya tes polisi menjelang lulus tahajud. Karena dia menganggap dengan tahajud hajatnya diterima oleh Allah. Ada pula kita yang bersedekah. Untuk apa kita sedekah? Supaya diganti oleh Allah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah yang saya katakan, mari kita rubah niat tersebut. Kenapa? Karena Bapak Ibu, kalaulah solat duha itu semata-mata untuk melapangkan rezeki, tahajud itu untuk kesuksesan, sedekah itu untuk kita lebih kaya. Saya ingin bertanya Bapak Ibu, pernah nggak mendengar sahabat yang bernama Abu Zar Al-Ghifari? Kaya dia? Abu Zar kaya? Bukan kaya Bapak Ibu, tapi sangat-sangat miskin. Sampai saat dia berada dalam sakaratul maut, istrinya menangis. Ditanya oleh Abu Zar, apa yang kau tangisi? Wahai suamiku, yang kutangisi nanti kalaulah kau mati saat ini, apa kafan yang akan membungkus mayatmu sementara kita tak punya apa-apa? Kata Abu Zar, kau jangan pernah takut, karena kematianku telah dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Tak lama kemudian nampaklah gerombolan dari jauh. Ternyata rombongan Abdullah bin Mas'ud yang datang membawa kain kafan buat Abu Zar. Lalu kita tanyakan, ada nggak sholat duha kita sebaik Abu Zar? Ada nggak tahajud kita sehebat Abu Zar? Nggak ada apa-apanya. Tapi kenapa Abu Zar tetap miskin? Itu bertanda bahwasanya ibadah itu jangan pernah dikaitkan dengan kekayaan. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka bertanyalah para tabi'in kepada sahabat-sahabat, dari ayat-ayat Al-Quran itu, ayat apa yang paling membuat kalian takut dan menangis terisak-isak? Apa jawab para sahabat? Kami akan menangis, akan ketakutan ketika kami mendengar firman Allah di dalam surat Hud ayat 15 dan 16. Bahkan sahabat Abdurrahman bin Auf, saking kayanya Bapak Ibu, mendengar ayat ini pingsan. Apa bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia ini dengan sempurna, dan mereka di dunia ini tidak akan dirugikan. Ini ayat yang ke-15 Pak. Jadi orang yang diberi kekayaan dan dia beribadah, memang ingin kekayaan itu Allah berikan, Allah kasihkan dengan sempurna. Lalu di mana membuat mereka menangis? Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun.
Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat sedikit pun amalnya kecuali neraka. Tidak lagi memperoleh apa-apa dari amalnya kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, surat Hud ayat 15 dan 16 ini membuat sahabat menangis terisak-isak. Terutama tadi saya katakan sahabat yang bernama Abdurrahman bin Auf. Jadi kalau begitu Pak Ustadz, apa yang harus kami niatkan hari ini? Kalau Bapak Ibu sholat duha, udahlah kita rubah. Jangan lagi berpikir rezeki kita di dunia ini akan mudah, tapi berniatlah saya sholat duha untuk bersedekah kepada 360 sendi-sendi yang ada di tubuh saya. Karena kita tiap hari wajib bersedekah. Subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah. Dan sholat duha itu nilainya bersedekah dengan 360 sendi yang ada di tubuh kita. Dan kalau Bapak Ibu berniat tahajud, kalau tadi untuk apa tahajud? Untuk sukses ya. Sehingga mohon maaf, tahajud itu tak obah-obahnya seperti toilet, Pak. Toilet itu kapan kita masuk? Kalau butuh, kalau mendesak. Kalau tak butuh mendesak, kita tidak ke toilet. Nah, orang yang menjadikan tahajud untuk sukses persis seperti itu. Anaknya tes polisi, sibuk tahajud. Sudah lulus, selesai. Suaminya akan naik pangkat, sibuk tahajud. Ujian banyak Allah beri, sibuk tahajud. Nah, hari ini kita rubah. Ketika kita bertahajud bukan untuk sukses, tapi buat menambah amalan siang kita yang masih kurang.